tidak ada ajaran selain Islam, ya. Ingat ya, garis bawahi selain Islam yang sesuai dengan Pancasila. Selain Islam bertentangan, karena Kristen Trinitas, Hindu Trimurti, Buddha sepengetahuan saya tidak punya konsep Tuhan, ya, kecuali dengan proses Amitabha dan apa yang diajarkan oleh Siddhartha Gautama. Nah, jadi ajaran-ajaran lain yang selain Islam bertentangan dengan sila pertama. Maka saya sudah ingatkan tadi konsekuensi hukum. Jika Perpu diterima, ya, maka hukum berlaku, berkekuatan hukum tetap dan mengikat. Maka konsekuensi hukumnya ajaran selain Islam harus dibuka. Saya kira sudah cukup apa yang mau sampaikan. Singkat 3 menit Pak Egi. Ya, terima kasih yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi disebut nama saya, cuma konteksnya dengan keterangan pemerintah. Ya. Saya ingin memperjelas, apakah pihak pemerintah terhadap keterangan saya itu setuju atau tidak? Gitu. Bukan begitu. Nah, makanya perlu jelas. Jadi tadi saya katakan begini, dalam perkara permohonan itu kan ada jawaban dari pemerintah. Nah, jawaban pemerintah itu disampaikan sudah pada perkara 38 dan seterusnya. Ini adalah perkara yang kita gabung, perkaranya Pak Egi, perkara 58. Apakah keterangan pemerintah itu mau ditambahkan atau sama dan dianggap sama dengan permohonannya Pak Egi? Ternyata pemerintah menjawab, keterangan itu juga berlaku untuk perkara 58. Ya, kalau itu yang dimaksud, tidak menjawab apa yang kita buat waktu ada sidang dengan Pak Palaguna dan Pak Anwar Usman. Karena itu, maka kalau itu keterangannya dan menjawab tentang saya tidak pas. Ya, itu silahkan, berarti kan sebenarnya pemerintah itu yang lemah, nggak mau jawab, kan malah nggak masalah kan? Ya, karena konsekuensinya serius yang mulia. Iya. Seriusnya begini, dengan hormat ya. Nanti yang menilai secara ilmu hukum kita kan mendasarinya kepada dataran keilmuan. Ya. Judicial review kan itu basisnya. Ya. Nah, oleh karena itu, kalau Perpu ini dikabulkan, apalagi banyak permintaan terkait juga dinyatakan sebagai berkekuatan hukum dan mengikat, maka konsekuensi hukumnya siapapun atau apapun ajarannya yang bertentangan dengan Pancasila harus dibubarkan, dibubarkan. Yang seharusnya dibubarkan dari negara Indonesia ini adalah Bapak Egi dan orang-orang yang pro Bapak Egi. Kalau mereka tidak nyaman ya dideportasi saja, clear kan? Ya, nah, ya kan begitu konsekuensinya. Nah, pertanyaan seriusnya, ada nggak ajaran lain selain Islam tentang ketuhanan yang Maha Esa? Ada nggak ajaran lain selain Islam tentang ketuhanan yang Maha Esa? Ada nggak ajaran lain selain Islam tentang ketuhanan yang Maha Esa? Ada nggak ajaran lain selain Islam tentang ketuhanan yang Maha Esa? Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kata Bapak Egi ini, saya kembalikan ke Bapak Egi. Semua ajaran, ini perlu digarisbawahi ya, selain Kristen, itu bertentangan dengan sila pertama. Mereka harus dibubarkan dari negara Indonesia ini. Mana? Tersinggung tidak Bapak? Tentu Bapak tersinggung bukan? Sekarang pertanyaan saya kepada Bapak Egi, apakah benar statement Bapak yang mengatakan Islam itu tauhid? Mari kita cek ayatnya teman-teman. Apa maksud kata kami dalam ayat ini Bapak Egi? Bukan kata kami ini menunjukkan adanya kejamatan? Kami berarti lebih dari satu. Aku, saya berarti hanya satu. Jadi kata kami berarti sedang membicarakan dirinya bersama pihak lain, tetapi tidak melibatkan lawan bicaranya. Lalu kata kami di sini kira-kira menurut Bapak Egi tunggal atau jamak? Al-Baqarah 2 ayat 34. Sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolaknya dan menyombongkan diri dan ia termasuk golongan kafir. Nah, saya ingin teman-teman untuk mengecek tafsirannya. Kalau kita lihat dalam tafsiran untuk ayat ini teman-teman, dalam ayat ini diterangkan bahwa Allah memerintahkan kepada para malaikat agar mereka sujud atau memberi hormat kepada Adam alaihissalam. Maka malaikat menaati perintah itu kecuali iblis. Jadi di sini teman-teman yang saya mau tekankan adalah kata kami di sini. Jadi kalau kita perhatikan tafsiran ini baik-baik ya teman-teman. Berarti kata kami itu ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala ya teman-teman. Atau bagaimana menurut teman-teman? Yang saya tahu ya teman-teman, dalam ayat ini itu jelas kata kami itu ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menurut saya teman-teman, saya tidak tahu lagi menurut Bapak Egi, kira-kira kalau Bapak Egi baca ayat ini, kira-kira kata kami ini tunggal atau jamak. Dan yang mau saya tanyakan kepada Bapak Egi juga adalah kalau memang sebagaimana statement Bapak Egi bahwa di luar Islam itu bertentangan dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Artinya Islam itu tauhid, hanya Islam yang tauhid ya teman-teman. Di luar Islam semua itu tidak tauhid. Nah, pertanyaan saya untuk Bapak Egi, kira-kira kata kami di dalam ayat ini itu menunjukkan tauhid atau tidak? Kami itu kira-kira tunggal atau jamak? Ya kan? Jadi jangan salah paham ya teman-teman. Di sini saya hanya mau menanggapi pernyataan Bapak Egi. Sebagaimana dia mengatakan bahwa di luar Islam itu semua bertentangan dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Artinya hanya Islam yang tauhid ya teman-teman. Kristen itu menyembah Allah yang lebih dari satu. Kristen, Buddha, Hindu, saya tidak mempersoalkan Hindu dengan Buddha ya teman-teman. Tapi yang saya persoalkan itu adalah Kristen. Oleh karena itu saya membuat video menanggapi pernyataan Bapak Egi ini. Jadi jangan salah paham ya teman-teman. Jadi kalau ada saudara-saudara kita yang mau menjelaskan silakan. Dengan senang hati kita sama-sama belajar ya teman-teman. Oke, thank you.